Cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menariknya, di bulan Desember tahun 2022 ini, sayang sekali kita harus menghadapi kenyataan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air ini, terjadi friksi di antara umat beragama oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana di bulan Desember ini melarang adanya ibadah kaum Nasrani atau umat Kristen dalam rangka merayakan Natal. Di bulan-bulan sebelumnya di tahun 2022 ini bahkan ada pelarangan berdirinya rumah ibadah. Nah, saya akan menyoroti perihal ibadahnya, bukan rumah ibadahnya. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa sesungguhnya di negara Indonesia ini sudah diatur bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 telah ditetapkan di sana ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Bahkan sepanjang sepengetahuan saya tidak juga melarang kepercayaan atau bentuk agama lain di luar daripada 6 agama ini yang sudah diakui resmi. Artinya ke-6 agama ini mendapatkan porsi atau mendapatkan kesetaraan di dalam menjalankan fungsinya, yaitu melakukan pengajaran pendidikan dari sudut agama kepada umatnya, melakukan ibadah, dan juga tentu saja menyiapkan sarana ibadah itu sendiri berupa rumah ibadah. Ini ada kesetaraan di sana karena ke-6 agama ini diakui secara bersama-sama boleh melaksanakan ibadahnya, boleh melaksanakan kepercayaannya, boleh melaksanakan suatu bangunan ya untuk melengkapi ibadah itu sendiri. Memang di dalam mendirikan bangunan ibadah telah diterbitkan SKB 2 Menteri, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala negara atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nah, SKB 2 Menteri ini menegaskan bahwa ini merupakan pedoman, ya, pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi tujuan SKB 2 Menteri ini adalah kerukunan umat beragama. Jadi SKB 2 Menteri ini tidak dapat dipakai oleh siapapun dengan tujuan lain. Kalau tidak terwujud kerukunan umat beragama, maka penerapan SKB 2 Menteri ini telah salah arah. Jelas sekali ya. Karena tujuan SKB 2 Menteri ini adalah tujuannya untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kerukunan itu artinya tidak saling ada gesek-gesekan. Tidak ada saling siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit, siapa yang mengintimidasi siapa. Tidak bisa seperti itu. Kalau agama A beribadah dengan damai dan tenang, demikian juga agama B harus mendapatkan keadaan situasi yang sama. Itu namanya kerukunan. Kalau ada
sekelompok orang dari agama tertentu sedang melaksanakan ibadahnya, lalu datang kelompok yang beda iman, kemudian menyuruh itu harus bubar atau tidak boleh dilaksanakan, maka itu bukan kerukunan. Ya, kerukunan itu artinya kita mempunyai suatu toleransi, kita saling menghargai bahwa ada agama A sedang melaksanakan ajarannya, ya kan? Kita tidak boleh masuk ke area itu. Biarkan mereka melaksanakan sampai tuntas. Tidak perlu kita ganggu, tidak perlu kita merasa tersinggung. Demikian juga sebaliknya, kalau ada agama B yang kita tidak seiman dengan agama itu, maka kita tidak boleh melakukan suatu upaya sehingga kegiatan itu terganggu. Itulah yang dimaksud dengan kerukunan agama. Selanjutnya juga diatur tentang pendirian rumah ibadah. Nah, yang menjadi persoalan di sini, saya melihat ada kerancuan pemahaman di tengah-tengah masyarakat yang membuat sama makna antara pendirian rumah ibadah dan beribadah. Yang jelas-jelas kedua hal ini adalah berbeda, saudara. Di dalam ibadah, maka di dalam kekristenan, iman Kristen itu tidak mempunyai kriteria atau suatu persyaratan wajib bahwa ibadah haruslah dilakukan di dalam gereja. Itu ibadah. Sehingga ibadah dapat kita laksanakan di dalam setiap rumah tangga, di dalam acara mungkin ulang tahun, atau acara sesuatu hal misalkan kelahiran anak, ya kan? Suka-suka orang Kristen itu melakukan ibadah syukur namanya. Nah, ibadah yang dilakukan di gereja itu merupakan ibadah yang boleh disebut kategori resmi. Kita harus dapat membedakan antara rumah ibadah dan ibadah. Rumah ibadah kalau di dalam kekristenan itu adalah gereja. Gereja itu baru dapat disebut gereja. Saya garis bawahi ini, gereja baru dapat disebut gereja apabila di dalam gedung tersebut sudah terbentuk organisasi. Di situ ada gembala sidangnya misalnya, ya kan? Ada pendeta-pendeta yang terjadwal ibadahnya. Ada aturan-aturan ADRT-nya. Ya kan? Itu baru bisa disebut gereja. Kalau sebuah bangunan hanya didatangi sewaktu-waktu untuk beribadah saja, kita tidak bisa sebut itu sebagai gereja. Tidak ada rutinitas yang menunjukkan bahwa itu adalah bentuk sebuah rumah ibadah. Kalau suatu rumah didatangi setiap minggu dengan jadwal yang teratur, dapat dicurigai tempat itu kemungkinan sudah menjadi gereja. Nah, tentu saja kalau sudah seperti itu, aturan atau perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan SKB 2 Menteri itu perlu dilaksanakan, saudara. Ya, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Itu ada, saudara bisa cari. Ya, di deskripsi nanti saya cantumkan link di mana hal itu bisa kita pelajari mengenai hal-hal seperti yang saya sebutkan ini. Nah, sebelum lanjut saya disclaimer dulu. Kalau ada kutipan saya yang keliru yang tidak tepat, atau ada ucapan saya yang tidak tepat atau keluar daripada makna yang sebenarnya, ya, mohon para orang ahli hukum yang paham betul dengan masalah ini melakukan koreksi di kolom deskripsi dari video ini, supaya kita sama-sama dapat belajar bagaimana penerapan undang-undang yang seharusnya, ya, yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar terwujud apa yang disebut kerukunan umat beragama itu. Nah, peristiwa yang baru-baru terjadi di mana ada seorang bapak-bapak tidak mengizinkan sekelompok orang beribadah di sebuah rumah dengan alasan itu bukan gereja. Ini adalah suatu kerancuan yang sangat fatal.
di mana Bapak ini menyamakan antara ibadah dengan rumah ibadah. Di awal saya sudah sampaikan, beribadah itu dapat dilakukan di mana saja, di tempat yang layak untuk dilaksanakan ibadah itu. Sehingga dapat dilakukan di rumah tangga, ya kan? Kerabat dekat, kita berkumpul, kita menyembah Tuhan di situ, kita berdoa, kita melaksanakan ibadah di situ. Itu ibadah. Kalau yang kita maksud adalah rumah ibadah atau gereja, maka di situ sudah pasti akan ada bentuk organisasinya. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Di situ biasanya akan ada gembala sidangnya, ya kan? Ada pendeta-pendeta yang mengisi jadwal khotbah dan ada keteraturan jadwal dalam melaksanakan ibadah di tempat itu. Misalkan setiap hari Minggu dari pagi sampai malam itu jam berapa aja, pendetanya siapa saja. Berarti ini sudah ada ciri-ciri gereja. Tapi kalau hanya ketika hari Natal atau ketika ada yang ulang tahun atau ketika ada ucapan syukur, di sebuah keluarga dilaksanakan suatu kegiatan ibadah, kita tidak bisa mengatakan bahwa rumah itu telah dijadikan gereja. Sangat lucu. Sangat lucu. Orang dapat beribadah di mana saja. Dan saya perhatikan saudara-saudara kita dari agama lain pun melakukan hal yang sama. Misalnya umat muslim ketika hari raya Idul Fitri, mereka melakukan ibadah tidak selamanya ada di dalam masjid. Kita bisa menemukan ibadah itu dilakukan di lapangan misalnya seperti itu. Ya kan? Bahkan tetangga saya juga ada yang beragama Islam, ketika ada syukuran atau suatu sunatan misalnya, itu mereka melakukan ibadah di dalam rumah itu. Dan itu buat kami yang mengerti tentang hukum ini, kami anggap itu sesuatu yang wajar. Rumah dia bukan jadi masjid ketika dia melaksanakan ibadah itu. Dia hanya melaksanakan untuk hal-hal tertentu. Sehingga tidak bisa kita katakan, wah rumah itu sudah jadi masjid sekarang. Tidak bisa. Ya. Kriteria sebuah bangunan menjadi gereja itu harus ada ciri-ciri yang konkret yang sudah saya utarakan tadi. Di situ sudah terbangun suatu organisasi yang mengurus kegiatan di situ. Yang saya sebut tadi, misalnya ada gembala sidangnya, ada sejumlah pendeta, ya kan, ada pengurusnya di sana. Ya, ada ADRT-nya di situ. Itu ciri-ciri keras yang menunjukkan bahwa tempat itu sudah merupakan gereja atau rumah ibadah. Nah, itu harus ada izinnya. Tidak bisa tidak. Persoalan pemerintah setempat mau memfasilitasi untuk memudahkan pendirian tempat ibadah itu tergantung kepada pemahaman daripada kepala daerah tersebut. Apakah dia cukup memahami mengenai pemeliharaan kerukunan umat beragama? Ya kan? Karena kita bertujuan bernegara ini untuk rukun, saudara. Kita bertujuan untuk rukun, bukan untuk perpecahan. Semua undang-undang, hukum, peraturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh bangsa ini adalah bertujuan untuk ketertiban dan kerukunan. Ya, jadi jangan kita serta-merta mengatakan, wah sudah menimbulkan keresahan dengan membawa SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini untuk memelihara kerukunan. Jangan kita bawa sebagai alat untuk mengintimidasi umat lain yang sedang beribadah. Karena SKB 2 Menteri ini tidak mengatur mengenai ibadah. Dia mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Garis bawahi itu. Pendirian rumah ibadah itu yang diatur oleh SKB 2 Menteri. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ada satu kasus yang sangat menarik yang kita bisa pelajari. Itu terjadi pada tahun 2016. Ya, pada tahun 2016 bulan Desember. Ini kita bisa jadikan suatu contoh yang sangat baik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di media Indonesia diberitakan tanggal 9 Desember 2016. Di sana ada suatu peristiwa wali kota Bandung, Ridwan Kamil, ya kan? Di sana dia menyatakan begini, pelaksanaan ibadah tidak perlu mengantongi izin dari sejumlah pihak terkait. Ini ucapan
wali kota Bandung saat itu, Ridwan Kamil. Orang suka memanggilnya Kang Emil ya, setahu saya. Nanti saya cantumkan link daripada website ini di deskripsi. Dia mengatakan demikian, pelaksanaan ibadah tidak perlu mengantongi izin dari sejumlah pihak terkait. Penggagas cukup menginfokan saja melalui surat pemberitahuan. Sehingga, kata dia, tidak dibenarkan jika ada sekelompok massa yang mencoba menghentikan kegiatan ibadah keagamaan. Nah, supaya lebih seru, mendingan saya munculkan website itu ya. Nah, saya coba munculkan dulu. Sabar saudara. Mau saya share screen dulu ini ya. Mana dia tadi? Ini dia. Saudara bisa lihat? Nah, perhatikan saudara di situ. Dikatakan ya kan yang saya baca tadi itu. Itu yang sudah saya blok saudara. Pelaksanaan ibadah tidak perlu mengantongi izin dari sejumlah pihak terkait. Penggagas cukup menginfokan saja melalui surat pemberitahuan, sehingga kata Kang Emil, tidak dibenarkan jika ada sekelompok massa yang mencoba menghentikan kegiatan ibadah keagamaan. Garis bawahi baik-baik saudara, yang disebutkan Kang Emil di sini adalah ibadah saudara, bukan membangun rumah ibadah. Membangun rumah ibadah ada aturannya sendiri. SKB 2 Menteri jelas menerangkan hal itu. Membangun rumah ibadah ini berbeda, ini ibadah. Kang Emil dalam hal ini benar. Karena ini adalah ibadah, maka tidak diperlukan izin dari sejumlah pihak terkait. Lah kan kemarin ada yang Ibu Bupati atau siapa itu sudah minta izin, bahkan itu kan tidak perlu izin, harusnya info saja, diminta izin aja. Itu sudah melebihi daripada keharusan. Toh tidak diizinkan. Di mana ya? Karawang apa di mana tuh? Saya lupa. Jadi saya tidak mau cari dulu ini karena durasi ya. Saudara pasti sudah tahu lah berita itu, bahwa ada izin yang ditolak dalam hal melaksanakan ibadah Natal di bulan Desember tahun 2022 ini oleh seorang bupati ya, perempuan bupatinya. Lebih lanjut dikatakan oleh Kang Emil, ormas, ya kan, yang dimaksud adalah ormas yang menghalangi atau mencoba menghentikan kegiatan ibadah keagamaan, itu akan terjerat pasal ini dia, ya kan. Emil pun menegaskan ormas akan terjerat pasal 176, 175 KUHP jika terbukti melakukan penghentian. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa harus pakai izin-izin, itu tidak betul. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, kita sekarang sedang berusaha untuk hidup damai ya, sejahtera, sesuai dengan tujuan undang-undang kita, saudara. Yaitu kita hidup dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita mau ikut mewujudkan ketertiban dunia, seharusnya di dalam negeri kita juga sudah terlaksana. Jangan media-media asing meliput kita sedang bentrok, sedang berselisih, friksi terjadi di antara umat beragama, hanya gara-gara ada sekelompok orang mau beribadah dilarang-larang, saudara. Jadi tidak pas dengan cita-cita bangsa ini. Cita-cita bangsa ini mulia. Kita ingin mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini harus terjadi dulu di dalam negara kita.
ketertiban di dalam negara kita berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cukup kita mempunyai pengertian hal ini dapat diwujudkan gitu. Kan sudah diatur. Aturan itu baik. Ya. Orang Kristen atau agama Kristen tidak menolak mengenai SKB 2 Menteri itu, walaupun kalau saya pribadi menilai agak-agak berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita ingin membangun sebuah rumah ibadah, kenapa harus izin daripada orang yang beda iman? Gitu ya. Ini suatu pertanyaan sampai sekarang saya belum ketemu jawaban konkretnya. Karena biasanya ibadah itu akan dilaksanakan, dikoordinir oleh orang yang seiman saja. Kan begitu. Jadi kalau kita membangun rumah ibadah, ya perizinan normal saja seharusnya gitu kan. Karena kita kan sudah bicara tadi bahwa mempunyai hak yang sama. Ada 6 agama di negara ini yang mendapatkan hak yang sama di dalam melaksanakan ibadahnya, dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Ya, ada undang-undang yang melindungi tentang orang melaksanakan ibadah dan keyakinannya. Ya, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lalu ditegaskan di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin. Ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, untuk beribadah itu semua agama pasti memiliki rumah ibadah. Jadi ketika dibutuhkan suatu fasilitas rumah ibadah, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini, seharusnya tidak perlu izin daripada agama yang berbeda iman. Harusnya negara saja gitu. Nah, kalau negara saja berarti izinnya adalah IMB misalnya. Ya kan? Hanya itu saja. Jadi kita semua mendapatkan hak yang sama, kita semua harus legowo, kita harus menerima keberadaan rekan-rekan teman kita, saudara kita yang berbeda iman. Mereka sedang mau melaksanakan ibadahnya. Karena apa? Karena 6 agama ini diakui oleh negara, jadi harus kita terima dengan baik. Semua kegiatannya itu harus kita terima dengan baik. Jangan lagi kita berpatokan kepada karena dia beda iman saya harus melarang, tidak boleh. Ya kan? Karena negara ini adalah beragam. Di Jawa ini mayoritas Muslim, tetapi ada provinsi lain atau kota atau kabupaten lain yang mayoritas juga agamanya Kristen. Jadi aturan ini sangat bagus untuk membuat kerukunan umat beragama. Ya, kalau kita kaitkan dengan cita-cita bangsa, itu untuk ketertiban. Jadi kalau kita fokus kepada melaksanakan ibadah kita sendiri-sendiri saja, maka semua pasti akan berjalan dengan baik. Ketika ada agama A ingin mendirikan rumah ibadah, yang agama B, C, D itu tidak mengambil pusing. Cukup mereka melaksanakan izin dari pemerintah saja, misalnya, ya kan, EMB misalnya, ya EMB sudah terwujud selesai, gitu. Agama B juga begitu. Wah, saya butuh, umat saya sudah cukup nih, kami perlu rumah ibadah, maka izin kepada pemerintah terkait dengan lokasinya barangkali atau IMB-nya. Selesai, tidak perlu harus meminta izin kepada umat beragama lain, karena saya pribadi merasa ini tidak pas ya. Gitu. Karena agama inilah hubungan manusia dengan Tuhan, bukan hubungan manusia dengan tanggung jawab ibadahnya itu bukan kepada agama lain. Ya kan? Kita melaksanakan ibadah untuk Tuhan yang kita amini, yang kita percaya. Maka kita tidak bertanggung jawab ibadah kita itu untuk agama lain yang beda iman. Tidak akan ketemu ujungnya kalau hal itu kita terapkan. Ya kan, seperti bapak yang sekarang lagi viral.
"Ya, kamu tidak resmi ibadahnya karena bukan di gereja." Urusannya apa, Pak? Itu kan pendapat dari sisi pandang Bapak yang agamanya itu. Kalau dari sisi agama Kristen, iman Kristen mengatakan orang Kristen itu beribadah di mana saja, kapan saja, menghadapkan wajahnya kemanapun boleh. Gitu, tidak harus di dalam sebuah gereja. Gitu, ini yang rancu yang harus kita benahi di negara ini. Ya, kecuali ada sekelompok orang yang memang niatnya ingin membuat perpecahan, membuat keresahan. Ya, tentu saja pemerintah dalam hal ini, penegak hukum, polisi, tentara harus dikerahkan untuk menertibkan orang-orang yang dengan sengaja ya mengangkat isu seperti ini. Dilarang ibadah karena ini di rumah. Mana ada? Tidak ada aturan seperti itu. Tadi sudah saya bacakan contohnya ada di media Indonesia, peristiwa tahun 2016. Ya, peristiwa tahun 2016 ini dimuat di media Indonesia. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan dengan tegas, ya kan, pelaksana ibadah tidak perlu mengantongi izin dari sejumlah pihak terkait. Ini dia. Penggagas cukup menginfokan saja melalui surat pemberitahuan, sehingga kata dia tidak dibenarkan jika ada sekelompok massa yang mencoba menghentikan kegiatan ibadah keagamaan. Emil pun menegaskan ormas akan terjerat pasal 176, 175 KUHP jika terbukti melakukan penghentian. Ini harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Polisi dalam hal ini harus turun dan melaksanakan pasal ini supaya tercipta kerukunan beragama. Ya, agama itu bukan kompetisi yang saling bersaing. Masing-masing punya kepentingan terhadap Tuhannya, dari pribadinya kepada Tuhannya, sehingga dilaksanakanlah ibadah itu. Maka saya sebutkan tadi, ketika sekelompok orang beribadah, dia tidak harus bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya yang beda iman. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan yang dia sembah, yang dia yakini, yang dia percaya. Itu tujuan ibadah. Dia sedang melaksanakan ibadah itu untuk mempertanggungjawabkan moralitas dia terhadap Tuhan yang dia imani. Jadi dia tidak beribadah untuk orang lain. Ibadah itu tidak dilaksanakan untuk bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Maka tidak tepat kalau kita ketika beribadah harus izin sama orang yang beda agama dengan kita. Itu tidak akan pernah ketemu ujungnya. Karena agama ini adalah sifatnya moralitas, ya kan? Kita beribadah karena kita meyakini ada Tuhan yang harus kita junjung tinggi, yang kita harus sembah, yang kita imani sebagai Tuhan pencipta. Nah, itu tentu saja karena ada 6 agama, ya bisa saja itu kan terjadi perbedaan pandangan. Nah, itu tidak bisa kita paksakan untuk menjadi satu pandangan. Maka dibentuklah aturan-aturan perundang-undangan di dalam negara kesatuan Republik ini untuk kita taati bersama dengan tujuan tadi, terciptanya kerukunan beragama. Jadi saya pikir garis besar daripada apa yang mau saya sampaikan di sini, tolonglah bedakan antara pendirian rumah ibadah dan ibadah itu sendiri. Ya, kalau beribadah dimanapun boleh dilaksanakan dan tidak perlu izin kepada siapa-siapa. Kalau menurut Kang Emil tadi hanya infokan saja. Kalau itu mungkin jumlah yang hadir sudah cukup banyak. Tapi kalau ibadah di dalam rumah sendiri, saya pikir tidak perlu izin ke RT pun tidak perlu. Ibadah itu kepada Tuhan kok. Kita berbuat kebaikan masa salah sih? Ya kan? Kita menjaga moralitas kita untuk tetap baik di hadapan Tuhan masa salah sih? Ya kan? Jadi jangan memperumit keadaan. Biarkanlah masing-masing kita dengan keyakinan kita beribadah. Beribadah bukan gereja, ya, saya katakan tadi. Beribadah bukan tempat ibadahnya. Kalau kita menyamaratakan antara ibadah dan tempat ibadah, maka inilah kerancuan yang fatal. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang rumah ibadah, betul ada SKB 2 menteri. Itu harus dilaksanakan.
oleh keenam agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi mengenai ibadah itu tidak perlu harus ada izin. Ibadah itu boleh dilaksanakan dimanapun. Kalau jumlahnya banyak yang akan hadir, ya tentu diinfokan kepada pihak, misalkan kepada polisi atau kepada RT RW, karena jumlah banyak itu kan perlu ada koordinasi supaya keamanan, ya kan, terutama keamanan itu bisa dijaga. Tapi kalau ibadah di dalam rumah tangga yang dihadiri sekitar 10 orang mungkin, atau mungkin sekitar 20 orang, ada yang keluarga besar begitu ya. Datang keluarganya dari kiri kanan, dari berbagai daerah berkumpul di situ beribadah, dan hanya pada waktu itu saja, pada momen tertentu saja. Tolong hal itu dihormati, dihargai sebagai keberagaman kita hidup berbangsa bertanah air. Itu beribadah. Tidak menjadikan rumah itu sebagai gereja. Tidak berubah fungsinya, itu tetap rumah tangga, itu tetap rumah biasa saja. Cuman pada momen itu ada pelaksanaan ibadah, maka harus clear, harus dibedakan betul-betul mana rumah ibadah dan mana ibadah. Ibadah itu berbeda dengan rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah fisiknya, gedungnya. Itu perlu izin yang sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah, SKB 2 Menteri. Saya harap apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sharingkan ini dapat dipahami bersama, sehingga ke depan tidak perlu lagi lah ada friksi-friksi seperti ini. Ya kan, kita ingin mencapai negara yang di dalam masyarakatnya, ya di dalamnya itu masyarakatnya hidup rukun damai. Ya kan? Kita mau mencapai itu. Jadi dengan pemahaman yang benar, saya yakin dan optimis hal itu dapat terwujud. Jadi ini yang mau saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada episode lainnya.